Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke buku panduan. Pertama yang akan kita bahas adalah pengenalan dasar. Yang pertama adalah ilmu pendukung di dalam membaca dan menerjemah teks bahasa Arab. Bahkan ini adalah dianggap ilmu yang utama, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ilmu nahwu adalah sebuah ilmu untuk mengetahui harokat atau bentuk akhir suatu kata beserta posisinya di dalam kalimat. Adapun ilmu sharaf adalah ilmu untuk mengetahui perubahan suatu kata menjadi bentuk lain beserta maknanya. Berikut ini adalah gambaran ilmu nahwu. Kita ambil kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Di dalam ilmu nahwu, kita akan mempelajari kenapa alhamdu di sini berharokat dhammah, kenapa lillahi berharokat kasrah, kenapa Rabbi berharokat kasrah, kenapa al-alamina berharokat fathah. Alhamdu sebagai apa? Lillahi sebagai apa? Rabbi sebagai apa? Al-alamina sebagai apa? Dan posisi dalam bahasa Indonesia misalkan sebagai subjek, predikat, objek, keterangan, dan lain-lain. Ini gambaran nanti kita mempelajari ilmu nahwu. Selanjutnya adalah gambaran ilmu sharaf. Dari kata alhamdu ini ternyata banyak perubahannya. Ada hamidun, humaidun, mahmudun, ahmadu, hamida, hamdun, nahmadu, ihmad. Semua perubahan-perubahan ini dipelajari di dalam ilmu sharaf. Yang kedua, mengenal kata dalam bahasa Arab. Kata disebut dengan kalimah. Dan dia ada 3. Yang pertama isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah kata benda, kata sifat, dan kata-kata lain yang tidak berkaitan dengan waktu. Yang dalam bahasa Arab nanti ada yang disebut dengan waktu lampau, ada yang disebut dengan waktu sekarang, ada yang disebut dengan waktu akan datang. Adapun fi'il adalah kata kerja. Dan huruf adalah kata sambung. Jumlahnya sangat terbatas. Sejauh yang saya perhatikan di dalam teks bahasa Arab, dari ketiga ini, isim, fi'il, dan huruf, penggunaan yang terbanyak adalah isim, sampai 60-70%. Penggunaan fi'il dan huruf kurang lebih 20-30%. Oleh karenanya, nanti kita harus banyak mengenal bentuk-bentuk isim
di dalam teks bahasa Arab. Sekarang kita lihat gambaran contoh isim, fi'il, dan huruf dalam sebuah kalimat. Al-muslimuna amanu billahi wa rasulihi. Umat Islam, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Al-muslimuna ini adalah isim. Amanu ini adalah fi'il. Bi ini adalah huruf. Allah ini adalah isim. Wa huruf rasulihi isim. Jadi inilah gambaran nanti di dalam setiap kalimat isim, fi'il, dan huruf. Selanjutnya adalah yang ketiga, harokat dan imbuhan akhir. Dalam bahasa Arab, harokat ada 4. Sebagaimana yang kita ketahui, ada dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Adapun macam-macam imbuhan akan kita bahas di depan insyaallah. Yang keempat adalah bentuk akhir suatu kata. Bentuk akhir suatu kata ada 2. Ada yang disebut dengan mabni dan mu'rab. Mabni adalah kata yang harokat dan bentuk akhirnya tetap selamanya atau baku. Adapun mu'rab, kata yang harokat dan bentuk akhirnya dapat berubah-ubah sesuai dengan posisi di dalam kalimat atau pengaruh-pengaruh lainnya yang nanti akan kita pelajari di depan. Sekilas contoh isim mabni. Kita lihat kata haza, sampai kapanpun berakhiran fathah karena dia mabni. Amsi, kemarin, sampai kapanpun berakhiran kasroh karena dia mabni. Munzu, sejak, sampai kapanpun dia berakhiran dhammah karena dia mabni. Contoh isim mu'rab, kita ambil kata kitab. Bisa dibaca kitabun, bisa dibaca kitabin, atau kitaban. Alim juga sama, alimun, alimin, aliman. Masjid juga sama, masjidun, masjidin, masjidan. Jadi semua ini tergantung posisi di dalam kalimat dan ada tidaknya yang mempengaruhi. Ini adalah pengenalan pertama. Walhamdulillahirabbil alamin.